Kita mulai satu sesi. Kita ujian tanggal sudah keluar jadwalnya? Tanggal berapa? Minggu depan. Minggu depan. Iya. Oke. Sudah siap? Oke. Belum siap. Kapan siapnya? Minggu depan. Langsung 100 ya Pak? Ya tergantung Anda siap 100 lah. Oke, materi terakhir ya, materi terakhir sebelum ujian. Risk Analysis and Management. Bisa dimulai? Ini main game. Kita main game aja kali ya. Oke, saya tunggu sampai Anda selesai main game. Saya tadi tulis di course manajemennya, hari ini topiknya main game. Bisa dimulai? Saya ikut, ya, saya ikut. Tapi game nggak keluar di ujian nanti, ya. Dan main game nggak akan ditanya Anda waktu nanti kerjain project. Yang ditanya bagaimana membuat game, ya. Oke ya, kita mulai ya, mulai untuk habis waktunya. Risk Analysis and Management. Ingat, setiap project punya risiko dengan jenis atau komponen yang beragam. Bisa risiko itu karena schedule-nya, cost-nya, dan lain-lain. Bisa dimulai? Yang lainnya bisa dimulai? Saya masih di sini terus ini. Ya. Ya, pertemuan terakhir ini ya. Saya lebih baik confirm saat kelas, tapi saat ujian saya gak ada toleran. Sini harus selama di binus, kalau membuat kalimat apapun, permohonan apapun saat ujian gak pengaruh ke nilai Anda. Tapi kalau ada progresnya bagus itu berpengaruh, ya. Karena itu nanti akan menjadi habit Anda waktu Anda nanti jadi profesional. Ya. Bagian belajarnya bukan semata-mata hard skill ya. Nanti ada di waktu project meeting dengan tim, bagaimana Anda respect, karena itu value binus. Spirit Anda harus pahami dalam setiap aspek. Itu ya, Anda harus dalami itu. Dan itu penting di binus. Dan itu sudah teruji lama. Mereka yang tidak mengikuti spirit binus sudah terbukti tertinggal kesulitan. Ya, jadi pahami ya. Oke, materinya mudah, tapi di balik itu mungkin ada hal-hal yang harus kita kompilasi dengan beberapa hal yang mungkin relate dengan proyek kita. Jadi risiko ini sekali lagi adalah bagian yang memang akan melekat ke banyak proyek yang tidak bisa kita hindari. Risiko tidak bisa dihindari, tapi bisa dimitigasi. Ya, bisa dimitigasi. Nah, harapannya Anda bisa mengidentifikasi risiko setidaknya dari proyek masing-masing. Tapi kita perlu pahami apa itu risiko ya, dan beberapa mitigasi nanti di ujungnya. Jadi risiko di sini mengukur potential inability to achieve overall program objective with the defined cost, schedule, and critical constraint. Ada beberapa constraint. Jadi kembali ke tujuan. Kalau selama tujuannya tidak akan tercapai, ya berarti nanti di situ ada risiko. Risiko ini ada yang datang dari internal, ada yang dari eksternal. Yang dari internal ini umumnya mudah untuk kita kontrol. Cost yang mungkin berdasarkan atas kalkulasi yang kita sudah lakukan, risiko resources dan yang lainnya. Tapi ada faktor-faktor eksternal yang sulit mungkin kita kalkulasi.
tetapi setidaknya kita bisa proyeksikan untuk seminimal mungkin kita lakukan mitigasi. Ya. Pendekatannya ada yang reaktif, ada yang proaktif. Reaktif itu artinya begitu ada risiko kita bertindak. Tapi kadang seperti ini menimbulkan biaya lebih. Kita tidak siap, menimbulkan kepanikan. Ya, tim jadi tidak fokus. Ya. Tapi yang bagus adalah yang proaktif. Proaktif artinya apa? Kita sedini mungkin mengidentifikasi, belajar dari risiko proyek yang sudah jalan sebelumnya, ya. Belajar dari tim ini karakteristiknya seperti apa, sehingga kita bisa mitigasi. Ini nggak bisa cocok nih ditaruh di proyek ini, critical akan fail, nggak bisa fit di schedule. Dia kompetensinya kurang, ditaruh di sini, perlu pelatihan dulu. Nah, ini perlu pelatihan tidak ya? Ini yang kita lakukan. Jika kita memang sudah punya knowledge, ya, kita proaktif atur schedule-nya agar on time. Ya. Mitigasi risikonya dari sisi biaya. Ya, seandainya pakai alternatif pertama nanti menimbulkan biaya besar, alternatifnya berikutnya bagaimana? Mitigasinya, misalkan cost-nya tadi ya, kalau kita sekarang ambil talentnya, ekspornya semua dari Jakarta, wah resikonya, biayanya akan lebih besar. Mitigasinya kita mix, gitu. Nah, mix dengan resources yang ada di luar yang lebih murah. Mitigasi, jadi proaktif sifatnya ya. Jadi kita sudah prediksikan ini cost menimbulkan risiko nanti bisa melebihi budget, waktu juga bisa nanti tidak terpenuhi, sehingga kita perlu susun orang-orangnya yang tepat di tas yang tepat. Ini yang proaktif. Yang reaktif ini setiap tim bereaksi terhadap setiap yang kejadian. Tiba-tiba kita dulu estimasi, oh ini gampang teknologi ini bisa saya implementasikan. Begitu di tahap implementasi ada error yang kita tidak bisa duga. Kita bikin integrasinya sederhana, ternyata tidak. Sehingga kita harus bereaksi banyak macam. Timnya diganti, ya, atau timnya diberikan training dulu, tapi ada risiko waktunya molor. Atau kita outsource menimbulkan biaya baru. Kita akan membayar di mana? Di waktu kah? Ambil risiko yang mana? Waktunya, biayanya, atau bagaimana? Nah, nanti ada yang harus kita bayar di sini. Jika kita reaktif. Nah, ini mitigasinya ya, plan to additional resources, menambahkan resources misalkan untuk antisipasi gitu ya. Jadi kalau memang ada kemungkinan itu tambah resources dari awal, atau scheduling yang tepat di bagian yang kritikal, atau fixed on value. Resourcesnya ditemukan dan bisa diterapkan untuk mengatasi risiko. Jika kita punya resourcesnya, oh ini bisa nih si A atasi. Saat ini si A sedang mengerjakan project X, kita bisa alokasikan dulu ke sementara sekian hari, 3 hari untuk coaching dulu, transfer knowledge. Yang 3 hari ini kita bisa switch dengan tim yang lain. Jadi kadang kita perlu switch tim. Karena apa? Ada suatu expertise untuk mengatasi risiko, ya, tapi tidak sedang biasa di suatu project itu tersebut. Ya, kita bisa seperti itu. Ya, ini beberapa pendekatan yang dilakukan. Ada yang sifatnya sebagai krisis manajemen. Krisis manajemen ini jika memang
kita tidak memiliki resources ya untuk mengatasi suatu krisis yang memang sangat kritikal. Ini harus ada krisis manajemen, pendekatannya beda, sangat besar ya. Nah, kalau proaktif kita melakukan suatu formal risk analysis, ya ada suatu template nanti di belakang ya, contohnya seperti apa, mengorganisasikan beberapa root cause yang muncul atau yang menimbulkan risiko tersebut dengan menerapkan TQA, Total Quality Management. Total Quality Management ini pendekatan manajemen memang ya, dan kita aspeknya manajemen dengan banyak resources, aspek kita terapkan dengan menggunakan statistical model, software quality assurance. Software quality assurance ini banyak pendekatannya, ada yang misalkan menggunakan CMMA itu yang sangat rigid, ada yang mungkin yang sederhana, ada yang pakai seperti punyanya GE General Electric, pakai Six Sigma bisa juga ya. Kita lakukan summarizing the resources, lalu developing the skill to manage change. Ini untuk proaktif ya, kita nanti ambil contoh beberapa template yang kita gunakan. Sebelum ke sana, ini ada 7 prinsip yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari software risk management. Pertama, kita perlu maintain global perspective. Seorang yang sudah ditunjuk sebagai project manager, perspektifnya harus sebagai seorang manager, nggak boleh hanya sebagai seorang technical. Dalam hal ini perlu juga menangkap isu-isu global, tren teknologi global, ya. Ketersediaan resource di tempat lain, isu mungkin ekonomi di tempat lain ya. Oh, di daerah tertentu ini kayaknya akan cenderung upahnya turun, naik dan seterusnya. Ini proyek tahun depan kita ambil dari mana? Oh, tahun depan teknologi ini sudah bisa diterapkan, tapi memang masih di skala terbatas. Ambil risiko enggak? Ya, dikalkulasi. Ada best practice-nya enggak? Belum ada. Nah, ada risiko. Ada best practice-nya? Ada. Kita bisa ada proses learning dari sana. Ya. Saya studi banding dan yang lainnya dan seterusnya, sharing. Ya. Nah, seperti yang harus dilakukan. Anda sebagai software engineer harus sudah mulai juga punya mindset global. Di bisnis kita gitu ya, harus punya mindset global. Jangan hanya di Semarang saja, di Jawa Tengah saja, di Indonesia saja. Bagaimana isu saat ini sih di software engineering saat ini, kemana sih arahnya? Ya. Anda bisa melihat itu baik dari sosial media yang diikuti oleh profesional, LinkedIn, ada situ kan ketahuan ya. PwC sekarang concernnya kemana? Kalau kita sering tuh ke sana, PwC. Tren 10 tahun ke depan, seperti apa yang dibutuhkan? Jangan sampai outdated kita, sudah nggak relevan. Oh, ke depan teknologi misalkan sudah akan ke arah yang lebih ke wireless, glasses, immersive. Oh, tapi ini masih areanya kayak immersive itu sekarang sudah mulai major ya, tapi masih di negara tertentu, terutama China, ya, itu yang sudah maju immersifnya. Tapi kalau di Indonesia masih emerging juga masih belum ya, belum banyak yang memulai, ya, dan mungkin suatu saat orang cara belanja berbeda dan teknologi itu cepat. Kalau Anda cari research di Gartner, immersive technology muncul. Ya. Sekarang 2025 itu sudah major, tapi Indonesia masih tertinggal nih, belum banyak apa ini. Tapi teknologi ini diperkirakan akan ke depannya, tapi nggak sendiri tentunya ya, ada banyak faktor hardware dan yang lainnya
yang saat ini juga memang belum murah untuk Indonesia ya, belum murah. Ya, jadi maintain global perspektif untuk menangkap isu global, entah itu isu berkaitan dengan kebijakan tertentu. Kok ngapain harus bicara mengenai isu global, kebijakan tertentu? Bisa jadi teknologi itu juga nanti ada constraint terhadap kebijakan-kebijakan global. Gak tahu ini benar nggak ya, kabarnya iPhone juga sudah nggak di China lagi, mau ke India ya. Ya, apa itu dampaknya? Ya kan banyak isu. Take a forward-looking view. Jadi memang ini nggak mudah membuat satu contingency plan ya untuk beberapa hal yang nanti akan kita hadapi ke depan, dan perlu membangun komunikasi terbuka ya. Kita nggak bisa sendirian. Saya ingin timnya nanti dari mitra. Anda nggak pernah komunikasi dengan mitra kok, ya kan? Karena kadang suatu saat, wah ini teknologi nggak bisa. Yang pernah ada jalankan si perusahaan X, tapi kita nggak pernah membangun komunikasi dengan mitra. Enaknya punya jaringan, kita bisa sharing knowledge. Mendengarnya, BINUS tumbuh itu karena jaringan, nggak bisa sendiri. Bareng-bareng industri support gitu kan, bisa upgrade bareng. Kalau sendiri nggak akan tumbuh besar. Bangun komunikasi yang terbuka, mitra dalam luar negeri. Kan saat ini kalau organisasi tidak mau belajar terus, yang menganggap pintar ketinggal. Nah, kampus BINUS sebenarnya kalau dihitung di Indonesia itu relatif muda ya, 81. Yang lainnya sudah mulai jauh. Tapi BINUS terus belajar menjalin komunikasi network, termasuk alumni-alumni yang sudah punya pengalaman di luar, back to kampus ya, seperti itu. Jadi di project juga sama. Suatu saat Anda mungkin membutuhkan expert dan Anda tidak punya. Tadi ya, harus Anda melakukan yang namanya krisis manajemen. Anda nggak bisa sendiri. Apa yang dilakukan? Bangun kemitraan. Ini yang kita lakukan. Emphasize continuous process. Ya, tim harus vigilant. Anda sendiri harus pahami software proses itu seperti apa. Develop a shared product vision. Ya. Jadi saat Anda membuat suatu ide, harus duduk bareng seluruh stakeholder. Jelaskan visinya yang sama ya. Ini ngapain sih sobat? Jangan sampai nanti masing-masing punya persepsi berbeda. Satu tim punya ide, sama kan nih apa yang kita mau kerjakan. Kalau nanti nggak satu visi beda, nanti kerjakan beda. Nah, sepakat. Ya di sinilah dibutuhkan suatu kesadaran akan pentingnya kolaborasi, sehingga harus menanggalkan ego masing-masing. Enggak, harus sesuai dengan ide saya, ini sesuai ngotot ini, nggak akan jalan. Ya harus punya visi yang sama dan tentunya masing-masing terbuka. Ini prinsip organisasi modern ya, yang bisa menerapkan Scrum itu seperti itu. Kan di Scrum dalam Scrum itu namanya Scrum Sprint Review ya. Masing-masing terbuka, menyampaikan pandangan, tidak ada lagi dikotomi junior senior, nggak ada. Mana yang kira-kira memang memberikan value bagi project, terima. Mana yang risikonya terendah dan seterusnya. Ya, jadi saat ini organisasi tumbuh itu tidak ada lagi senioritas dan lainnya, sehingga banyak anak-anak muda sekarang pegang posisi strategis karena idenya bagus. Encourage teamwork, ya ini ya kerjasama tadi yang kaitannya komunikasi dan teamwork. Nah ini
spirit binus pakai lah pokoknya ada di sini ya, spirit binus ada. Karena memang dibangun atas dasar nilai hijau, teamwork. Nah, bagi saya proyek Anda bukan soal nanti sempurna atau tidak, tapi Anda bisa selesaikan isu di tim tidak. Satu, tim ada konflik, ini sudah agak jalan software engineering-nya ini. Yang kedua, punya tujuan jelas enggak project? Ya. Bisa didefinisikan dengan jelas enggak model software-nya? Modelnya banyak ya, tergantung nanti pendekatannya. Ada yang pakai IoT, ada yang pakai web-based application, ada yang pakai mungkin AI. Ya model yang related dengan masing-masing model tadi. Ya. Anda definisikan, Anda buat schedule-nya, Anda bisa susun. Soal nanti idenya ini jadi 100% atau tidak, itu nilai lebih. Tapi kalau sudah di dalam project manajemennya ada masalah, nggak tahu kapan mulai, nggak bisa melakukan perencanaan, nggak ada modelnya, nah dijamin ini cara kerja seperti ini akan menimbulkan resiko jika Anda diberikan kepercayaan pegang project. Wah bahaya kalau dikasih project nggak bisa kelola ya. Jadi coba melatih kelola project dalam skala kecil ya, yang nanti yang penting ada objektifnya. Apalagi sebetulnya kalau yang presentasi di awal Anda bisa lihat itu bagus. Yang 3 topik pertama itu masih konsisten ya. Yang apa itu? Ya, oke masih ya bagus. Terus satu ada lagi yang lainnya itu bagus lanjut. Tapi saya nggak tahu berhenti di planning kan? Ya kan? Nah eksekusinya juga penting. Ya. Pak ada keterbatasan kami bagiannya nggak bisa. Jelaskan aja. Mana yang bisa dijalankan, mana yang tidak, kasih catatan. Apa langkah selanjutnya? Yang penting itu kita tahu masalahnya, apa langkah yang harus dilakukan berikutnya, mitigasinya. Ya. Jadi akan repot jika kita ada masalah, nggak tahu kalau itu ada masalah. Tapi kalau kita tahu ada masalah, mungkin tinggal cara menyelesaikannya, mungkin kita nggak bisa sendiri. Karena itulah software ada versioning. Oke Pak, saya versi 1 dulu masih seperti ini. AI-nya masih pakai yang sudah jadi saja, saya nggak develop. Oh Pak, AI-nya saya ada, tapi ini masih rencana saja. Nggak apa-apa, tapi Anda punya visi. Software akan seperti apa? Ya, itu yang Anda melakukan dengan pertimbangan apa? Tren ke depan akan demikian Pak, perilaku orang berkendara, perilaku orang belanja, perilaku orang nanti apa nih ya, akan melihat perilaku orang. Kalau pengguna Anda adalah usia tersekian sampai sekian, kira-kira bagaimana psikologi orang-orang yang menjadi target segmen penggunanya? Oh nggak mau harus belajar psikologi, ya kan? Nggak bisa kita paksa kebutuhannya. Kita drive dari perspektif kita sendiri. Anda solusinya ingin digunakan oleh manula, Anda harus berpikir manula itu seperti apa. Atau anak usia balita seperti apa? Bisa nggak baca teks yang kompleks? Atau cukup gambar-gambar gitu. Sehingga nanti desainnya juga menyesuaikan. Nah hal seperti itu juga kita berubah. Oke ya. Jadi kalau kita lihat manajemen risikonya dimulai dari identifikasi. Identifikasi risikonya apa? Risiko sekali lagi bisa macam-macam komponennya, bisa cost, jadwal, orang dan yang lainnya. Lalu kita analisa kalau orang itu apa, kalau jadwal kenapa, seperti apa dan seterusnya. Lalu kita buat rencana. Ingat, rencana ini bisa saja nanti pas, bisa eksekusi, bisa tidak, tergantung bagaimana knowledge yang kita integrasikan, wawasan kita,
dan kolaborasi kita. Kita mungkin knowledge-nya terbatas, tapi kita punya tim, punya teman, kita komunikasi terbuka, disupport, mungkin dikasih tahu, oh ini kalau ini seperti ini. Tadi saya dulu pengalaman, bro saya punya proyek ini, saya nggak pernah nangani, saya punya tim seperti ini, bisa jalan nggak? Bisa, saya punya pengalaman seperti ini, caranya begini. Kalau kita punya network, kalau kita batasi network kita pun nggak punya knowledge, ya sudah susah membuat perencanaan. Ya, nah ini planning dengan mempertimbangkan prinsip ini tadi, teamwork dan seterusnya. Planning, tracking. Untuk bisa tracking berarti kita harus punya schedule tadi ya. Kalau kita nggak punya schedule nggak bisa tracking. Tadi makanya jawabannya kenapa harus ada schedule, bisa melihat progres, bisa tracking. Ya. Lalu kontrol. Kalau ada yang nanti kelihatannya wah ini akan sudah mulai keluar dari target, apa yang harus dilakukan? Wah ini sudah mau selesai, bisa lebih cepat, apa yang harus dilakukan? Ternyata target yang 4 hari bisa selesai 2 hari. Apa yang dilakukan? Mungkin ada critical yang bisa dibagi ya modulnya. Tahap pertama ya tadi identifikasi risiko. Kita harus tahu produk size-nya seperti apa, produk yang dihasilkan nanti. Lalu bisnis impact-nya seperti apa. Kalau ini digunakan untuk solusi bisnis, apa sih dampaknya BINUS Maya bagi BINUS, bagi mahasiswa, bagi dosen dan seterusnya. Apa dampaknya software yang kita gunakan ini bagi bisnis? Dampak positifnya ya. Apa benefitnya ya, kita identifikasi. Lalu risiko yang mungkin ya terjadi. Kalau seandainya ini tidak ada, apa risikonya? Kalau BINUS Maya nggak ada tendensinya, risikonya apa ya? Apa? Absennya manual. Kalau absennya manual, kenapa kalau absennya manual? Ribet itu maksudnya? Ribet ada kesalahan satu, adanya miskalkulasi. Bisa miskalkulasi. Terus Ya. habisin waktu. Habisin waktu lama kan? Itu absen aja lama, kapan belanja? Bisa salah lagi ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau proyek Anda ini tidak ada, apa sih impact-nya bagi bisnis? Jadi kita balik, apa benefitnya? Ya, jadi kalau tidak ada apa jadinya? Nah, bisa Anda identifikasi. Bagaimana karakteristik dari customer-nya? Nah, bagaimana sih karakteristik dari mahasiswa BINUS itu kalau attendance? Nah, ini ya. Oh siap kalau mahasiswa BINUS attendance pakai teknologi seperti ini siap, tidak ada masalah. Tapi mungkin di tempat lain belum siap. Ya, dosennya siap, dan yang siap. Dan bisnis Anda itu ide Anda, customernya seberapa, bagaimana karakteristiknya, seberapa ini nanti bisa memenuhi harapan mereka. Customer saat ini sebenarnya tidak muluk-muluk loh. Dia hanya butuh fitur ABC, tapi bisa deliver ABCD. Padahal saya punya rencana sampai E. Ya sudah, jangan E dulu. D aja sudah oke. Kompetitor juga sampai C. Kompetitor juga sampai C. Kita sampai D sudah menang dengan kompetitor. E-nya nanti dulu. Ya, jadi nggak harus semua software itu dirilis dalam waktu yang sama. Ya, jadi kita harus lihat situasinya. Proses definisi. Ya. Risiko yang terkait dengan tingkat proses model itu bisa dijalankan ya oleh organisasi. Nah, proses pakai apa?
jadi menggunakan model proses seperti apa, organisasinya bagaimana, bisa nggak ini pakai waterfall, ada risiko nggak, bullying bisa nggak pakai agile proses modelnya, apa risikonya, punya komitmen nggak semua orang, karena kalau agile semua harus punya komitmen, semua duduk dalam satu project, punya komitmen waktu nggak mereka untuk sprint review. Nah, kita kalkulasi. Kalau nggak punya waktu, apa yang harus dilakukan? Dia nggak punya waktu atau karena nggak bisa bersama-sama dalam satu tempat. Kalau masih punya walaupun sedikit waktu, walaupun di tempat lain karena mobile, ya sudah pakai Zoom, pakai yang lainnya gitu kan, teknologi untuk bisa meeting bersama. Nah, ada mitigasinya. Jadi kita harus lihat proses model yang nanti membutuhkan komitmen juga, development environment-nya yang berkaitan dengan kemungkinan kualitas dari tools yang digunakan dalam pengembangan produk. Ya, kita ingin menggunakan AI mengembangkan, tapi AI itu perlu server yang besar, prosesor yang kuat untuk training suatu data. Environment-nya belum memungkinkan, ya sudah. Jangan berharap kita ada solusi yang nanti dijamin dengan AI yang kita usulkan ini bisa jalan. Karena AI saat ini ya memang rame ya, tapi kan kita sedang menggunakan produk yang jadi. Untuk yang benar-benar kita develop sesuai kebutuhan yang unik dari setiap organisasi, yang perlu identifikasi kebutuhan unik dari organisasi itu dikembangkan. Mengembangkan ini nggak langsung implementasi, ada trainingnya, ada tesnya kan gitu ya, sampai nanti layak untuk dijalankan. Dan itu membutuhkan resource yang besar, prosesor yang besar, ya, perlu data server yang besar juga. Ya kalau informasinya nggak memungkinkan, ya hanya ngimpi saja kita menerapkan AI ya, paling hanya AI yang terbatas gitu ya. Kalau AI yang dimaksud adalah AI yang mungkin perlu menjalankan suatu ide yang sangat besar ya, untuk bisa menyelesaikan fungsi-fungsi tertentu yang khusus. Jadi informasinya seperti apa? Teknologi yang digunakan untuk membangunnya. Kita mau imersif, tapi customer-nya siap nggak? Ya, device-nya sudah siap. Dulu waktu sebelum semua orang smartphone ini kan baru hitungannya ya, dalam waktu 20 tahun lalu lah sudah mulai ya, itu baru hitungannya. Tapi teknologi berbasis mobile itu sebenarnya sudah lama, tetapi belum bisa masif menjadi solusi. Kenapa? Saat itu masih mahal. Kalau sekarang kan smartphone murah ya, dengan kapasitas komputasi yang cepat, besar. Nokia juga adalah nama besar. Dulu ada yang namanya komunikator, ya, Nokia komunikator, karena dia flip gini, gini modelnya ya, ya berat. Tahun 2000-an harganya sudah belasan juta. Dolar masih berapa saat itu? Ya, sudah belasan. Tapi orang bersedia antri. Nokia masih besar namanya. Saat itu ya, teknologi berubah ya, nggak ada inovasi ditinggal. Ya, ada banyak ide belum bisa dijalankan. Kenapa? Device-nya masih mahal. Ya, jadi Anda harus lihat, Anda punya ide mau digunakan orang banyak, seberapa memungkinkan teknologinya support. Nah, kalau enggak, resiko juga nanti ya, ada resiko. Atau mungkin teknologi yang digunakan untuk develop, ya. Jadi di sini kita harus berkalkulasi. Staff size and experience. Nah, ini internal lagi. Kita mau mengerjakan sesuatu yang besar, mimpi kita besar, tapi timnya hanya 3 orang ini. Mau selesai dalam waktu singkat, gimana caranya? Oke. Harus kita hitung. Ada risiko, mungkin nggak akan selesai dalam waktu cepat.
kita bisa buat tapi lama. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, tadi mungkin kolaborasi, ya, kolaborasi. Sebagian menggunakan produk yang sudah jadi, tapi core function-nya dari kita. Ya. Alatnya ada yang kita produksi sendiri, ada yang kita beli. Ya, ini saat kita identifikasi risiko ya, jadi kita lihat aspek-aspek ini. Internal eksternalnya. Lalu kita lakukan assess project di tahap 1. Nah, kita cek dengan tentuan berikut ini. Software and custom manager formally committed to support the project. Anda mau maju, tapi customernya nggak mau customer manajernya. Anda akan jalan sendiri. Anda mau klaim gunakan Scrum, nggak mungkin Anda bisa jalan sendiri. Customer manajernya nggak mau support. Ya, setengah hati bisa nggak supportnya. Nah, Anda kalau punya ide, pastikan ide itu memang didukung oleh seluruh stakeholder. End usernya juga antusias. Anda punya ide, misalkan untuk BINUS, mahasiswanya nggak mau pakai, gitu. Gimana? Nggak antusias pakai. Anda mau buat suatu sosial media, Anda perhatikan antusiasme orang. Saat ini antusiasme netizen atau penggiat sosial media itu kemana arahnya? Kalau Anda nggak bisa capture itu, solusi Anda nanti ya nggak dapat support dari mereka, nggak digunakan. Ada nggak sosmed yang saat ini sudah nggak digunakan? Yang mungkin dulu pernah Anda temukan? BBM. Saya malah nggak pernah gunakan BBM. Pernah gunakan BBM ya. Sekarang nggak ada lagi ya. Ada lagi? Ada? Kaskus. Ya, Kaskus itu tahun 2000-an ramai. Ya, sosial media yang untuk jual beli, platform untuk diskusi dan jualan. Waktu itu ya, tapi ya begitu-begitu saja. Ya, yang lain sudah inovasi. Jadi itu yang terjadi untuk beberapa produk yang tidak bisa adaptasi dengan market ya. Kita harus tangkap antusiasme customer-nya, dan ini termasuk ini juga memahami sepenuhnya kebutuhan dari penggunanya. Lalu melibatkan customer, seberapa terlibat customer di dalam requirement. Kalau customernya tidak pernah terlibat, padahal solusinya untuk mereka, bisa jadi nanti setelah project ini rilis nggak akan digunakan atau nggak mau menggunakannya. Dan yang penting lagi, Anda harus hati-hati. User itu ada dua kelompok, knowledge user, naive user. Knowledge user itu user yang punya pemahaman akan bidang dan area yang akan kita kembangkan. Ada yang naif, nggak tahu. Yang repot, naif tapi maunya banyak, maunya aneh-aneh. Ya, saya ingin nanti teknologinya demikian, karena mungkin dia lihat suatu iklan atau apa gitu ya. Padahal teknologi itu perlu biaya lebih gitu kan, perlu waktu pengembangan yang panjang. Nah, dia maunya berdepan ya bisa bikin seperti ini. Nah, itu ada tantangannya, nggak realistis dari sisi skop teknologi maupun waktunya. Itu Anda akan temukan kalau nanti Anda ketemu dengan user-user nggak teredukasi ya. Apalagi nanti dia orang baru juga di situ, nggak pernah memahami bisnis proses dengan lengkap, ya, knowledge-nya terbatas, ya Anda harus effort untuk menjelaskan, negosiasi. Ya, nggak selalu kita yes saya kerjakan, jangan.
lihat dulu realistis tidak, tapi memang perlu negosiasi dengan baik ya. Nah ini kenapa perlu negosiasi, agar nanti bisa di deliver, kalau enggak nanti susah. Anda sudah ya COVID, ternyata ada kendala yang sudah Anda perlu, sudah dari awal Anda fungsinya hindari, Anda tetap jalan. Berikutnya asesmen kedua, apakah skop project stabil ya tadi ya, berubah-ubah. Tadinya hanya hitungnya 1, 2, 3, sekarang tambah lagi 4. Begitu 4 sepakat tambah lagi 5. Waktunya tetap. Atau diganti lagi ya, ganti lagi B. Tadinya caranya dengan cara 1, ganti lagi cara 2. Nah ini nggak stabil. Nah lihat stabil nggak? Untuk menjembatani ini maka perlu kontrak. Setiap user requirement itu yang kalau kita menggunakan CMMI itu ya salah satu standar majority model requirement tanda tangan ya. Oke ini ya skupnya ini berubah ada konsekuensi. Tapi kalau semuanya yang diverbalkan ngobrol nggak tertulis, satu saat bisa berubah, nggak ada pegangan ya. Itulah kenapa quality management itu juga dari software dimulai dari software quality management di awal. Requirement-nya harus jelas dan harus approve. Ya. Boleh berubah, change request boleh. Membuat klausul lagi. Impact-nya apa? Kalau kayak tadi, ini berubah nih. Di sini berubah, ya. Ini berubah bisa berdampak ke sini. Padahal ini sudah jalan. Konsekuensinya kita tahu. Kita lihat, oh proyek ini ke sini, ini sudah jalan. Ini diubah ke sini. Lihat sejauh mana implikasinya. Hitung. Wah, ini perlu 2 minggu lagi. Mau ambil risiko 2 minggu lagi, mau sudah jalan. Biayanya sekian yang molor, dengan 2 minggu ada cost yang perlu dibayar juga. Karena saya perlu hire orang untuk modifikasi ini lagi. Itu ya. Nah, kemungkinan seperti itu seperti apa? Stabil tidak? Ya. Apakah proyek ini memiliki pengalaman dengan teknologi yang akan diimplementasikan? Jika tidak ada risiko juga. Apa yang harus kita lakukan? Training atau mungkin hire resource baru. Jangan sampai tutup mata. Yang penting, wah dan ini proyek yang besar ini, wah ambil dulu lah. Nggak hitung timnya bisa tidak. Hitung loh. Tim saya nggak ada yang bisa ini. Baru pusing. Siapa yang ngerjain? Ya, harus kalkulasi. Oh tim ada. Oh timnya belum bisa, tapi punya proyek serupa dan ada benchmark. Saya punya kenalan di sana, bisa kolaborasi, saya ada jaringan di situ, lebih aman mitigasi, ya kan? Jadi kita harus kenali tim kita. Apakah jumlahnya juga memenuhi, mencukupi? Kita punya expert di dalam tim, tapi sebenarnya dibutuhkan untuk durasi waktu yang diminta ini butuh setidaknya 3, cuma kita punya 1. Ya, lalu gimana? Masalah lagi. Ini kan sudah ketahui. Identifikasi, ini butuh 3 orang nih. Kalau ini 8, ini back end ini berat. Kita hanya punya 1 orang, butuh 3, selesai 8 hari. Wah, gimana caranya? Hire orang. Ada cost lagi. Atau yang ada dari front end, tarik ke back end, di training. Perlu berapa lama training? Berapa biaya training? Kan ada cost lagi ya. Nah, mau cost training kah? Atau cost hire orang? Kalau cost hire orang, ada kelanjutan projectnya lagi nggak nanti? Sudah hire, nanti dilepas lagi. Ya, ada kalkulasi ya. Jadi dampak dari tim yang terbatas ini memang harus banyak pertimbangan ya. Kalau hire itu nanti, kalau kontrak oke lah per project, tapi kalau full team ada konsekuensi ya.
Nah, konsistensi dari customer atau user dalam project ini juga penting. Ya, ini assess. Jadi risiko-risiko ini kita identifikasi. Yang memang project Anda mungkin saat ini nggak begitu berdampak langsung ya latihan nggak apa-apa, tapi assess itu coba seandainya Anda di posisi mereka bagaimana, ya. Nah, di dalam risk management ada beberapa level resiko ya. Yang pertama krisis manajemen. Ini namanya file funding ya. Ini dilakukan benar-benar dilakukan saat resiko itu terjadi. Nah ini itu nggak bagus ya. Ada fix on value, detect and react quickly. Deteksi, oh ini ada resiko ya. Oh ada, tapi sudah jadi produknya, lalu dilakukan perbaikan. Nah, yang ketiga risk mitigation. Ini yang lebih terkontrol ya, karena dilakukan mitigasi lebih dahulu, dilakukan perencanaan, walaupun tidak mudah juga ya. Prevention ya, bersifat preventif ya, dengan membuat suatu SQ plan ya untuk beberapa risiko yang sudah diidentifikasi. Lalu yang kelima adalah eliminasi root cause-nya. Contoh risiko project terlambat. Terlambat karena apa? Bisa karena scope, resources, atau faktor lain. Nah, ini kita buat semacam ini risk management, risk assessment, risk control. Di sini ada identifikasi, risk analysis, risk prioritization. Jadi melakukan prioritasi terhadap risiko-risiko yang muncul, mana yang menimbulkan impact terlalu besar terhadap bisnis. Ini yang kita mitigasi pertama. Yang lainnya mungkin nanti oke lah, risiko ini muncul tapi masih bisa ditolerir. Atau mungkin prioritas berikutnya karena bisnis saat ini di bisnis proses yang memang harus jalan di bagian yang saat ini kita sedang lebih misalkan. Ya, prioritasnya di sini kita tentukan. Risk control di sini berkaitan dengan bagaimana menangani, melakukan pengelolaan. Di sini ada planning, resolusi dan monitoring ya. Ini tahapannya. Risk komponen. Nah ini risk komponennya ini bisa risiko sini dengan performanya berkaitan dengan staff misalkan ya. Sejauh mana produk yang dihasilkan ini bisa memenuhi kebutuhan pengguna ya. Jadi performance risk. Kalau tidak memenuhi pengguna berarti performanya risiko. Cost risk berkaitan dengan budget. Sejauh mana cost yang ditimbulkan oleh project ini fit dengan budget yang sudah dialokasikan atau di planning. Support risk berkaitan dengan digital software ya, yang mudah untuk diadaptasi, diperbaiki ya, dikembangkan. Support risk. Schedule risk, ya, risiko berkaitan dengan jadwal project ya. Bisa mana bisa deliver on time. Ini komponen-komponen yang umumnya diidentifikasi untuk risk management ya. Performa, cost, support, schedule. Ini untuk proyeksinya. Ada beberapa severity dari tingkat apa ya, dampak dari risiko itu. Ada yang namanya likelihood dan seterusnya ya. Nah, ini kita ambil contohnya ini. Di contoh impact assessment, ini contoh form yang sering digunakan untuk identifikasi risiko ya. Dilihat dari sisi komponennya, performance, support, cost, dan schedule. Lalu kategorinya sejauh mana ini severity-nya gitu ya. Ada yang katastrofik, critical, marginal, atau manageable ya. Nah, di sini tentu diperlukan mitigasi yang berbeda. Untuk performance, untuk yang katastrofik sampai yang mungkin yang negligible ini berbeda ya. Contoh project yang di assign ini untuk apa ini ya? Untuk software ya. Ya ini agak
failure to remit. Ini contoh risiko yang muncul dan impactnya. Ya, contohnya, failure to meet requirement will result in mission failure. Ini kalau misi dari bisnisnya ini tidak bisa dicapai, ya ini masuk kategori katastrofik. Dan ini berkaitan dengan performance, karena berkaitan dengan requirement-nya tadi ya, visi misinya. Ini contoh yang katastrofik. Yang mungkin sangat ringan, ini achievable LOC ya Pak, LOC, IOC ini ya, LOC. Ya. Ini contoh impact metrik yang dihasilkan dari asesmen risiko yang dibuat dalam 2 dimensi yang melibatkan komponen dari risiko ya, 4 ini ya, dan juga kategorinya, sejauh mana severity-nya. Nah ini tadi ya contoh tabelnya, ini tadi dibuat 4 skala, katastrofi, critical, marginal, negligible. Nah, ini contoh simbol risk table untuk risk yang berkaitan dengan project apa ya, enggak ya. Nah, ini contoh identifikasi resikonya ya. Nah, ini kategorinya di macam kategori, entah performance atau yang lainnya. Nah, probability ini tentunya adjustment ya, tergantung kepada masing-masing leader yang punya knowledge ya, dengan kondisi seperti tim internal dan eksternal yang ada, ini probability-nya seberapa terjadi. Misalkan risiko cost, besar nggak sih kira-kira? Oh, cost ini ya 10% lah, mungkin nanti bisa lebih. Tapi kalau waktu kayaknya lebih tinggi, misalkan 25, 30. Ini memang adjustment ya. Ini memang setiap orang punya dasar yang mungkin berbeda karena knowledge yang berbeda. Impactnya juga bisa diidentifikasi di sini tadi ini ya. Impactnya dibuat skala 1 sampai 4 ya. 2 artinya kritikal dan seterusnya. Ini untuk yang contoh berkaitan dengan risk exposure, impactnya tadi ya, kita bisa hitung dari probability-nya seberapa terjadi. Tadi kalau misalnya 60%, lalu cost yang ditimbulkan berapa ya. Jadi kalau kita bisa kuantifikasi cost-nya, misalkan dari sini impactnya menimbulkan cost sekian, keterlambatan 2 hari, saya harus hire cost biaya sekian, muncul cost-nya, muncul harganya. Ini case saja. Mitigasi adalah cara bagaimana kita menghindari resiko. Nah, monitoring diperlukan untuk melakukan tracking ya. Nah, manajemen diperlukan untuk melakukan mitigasi ya, koordinasi. Ini contoh risk information sheet, ini sangat lengkap ya. Risk ID sekian, tanggal sekian dengan probability 80%, impactnya tinggi ya, high. Deskripsinya hanya 70% dari software komponen dan seterusnya identifikasi ya seperti ini. Refinementnya gimana? Refinementnya kita lakukan. Mitigasinya bagaimana, manajemennya. Nah ini untuk software manajemen yang concern terhadap resiko sampai membuat risk information sheet ya. Ya tidak semua mungkin ya dilakukan mitigasi. Mungkin kalau di schedule ada seperti ini, bagian-bagian kritikal ini perlu jadi perhatian ya. Ada kemungkinan risiko-risiko di critical path-nya misalkan. Observasi ya. Nah,
ini tahap tadi ya, observasi di tahap tadi masih di sini ya. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan ya. Sejauh mana suatu risiko itu bisa terjadi ya. Oke, ini sekilas mengenai risiko ya. Walaupun mungkin ini perlu effort lagi lah ya untuk menjalaninya. Anda sekarang setidaknya mulai identifikasi lah dari 4 komponen tadi, performance, cost, ya itu yang mungkin atau schedule yang mungkin muncul di project Anda ya, ini ya performance atau support, cost, schedule ya, mana sih yang akan besar probability-nya sehingga project Anda bisa tidak selesai. Kalau begini kira-kira yang mana yang paling besar resikonya? Performance? Enggak. Schedule? Aman? Aman. Cost aman. Support berkaitan dengan software, tools yang lainnya yang digunakan, teknologi, support ya. Nah, mitigasinya bagaimana? Support itu ini. Ada bagian software yang mungkin akan dikembangkan ini agak susah. Takut dihack. Ya kan bener-bener dia jadi pintu utama buat masuk ke Oke. Jadi kalau tiba-tiba nanti asumsi sesuai data Oke. Isunya adalah security. Ya. Lalu apa yang akan dilakukan? close, jadi nggak semua orang bisa akses webnya. Yang saya lakuin, yang saya akses webnya. Oke, ini menarik ya. Sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini ya dari 4 komponen yang akan berisiko adalah di support berkaitan dengan security dari softwarenya. Ngomong security sebenarnya di sini di Zoom ada yang hadir di Zoom dari awal. Ya. Mungkin kenal kakak Anda, tapi saat ini sedang join di Zoom ya, ambil mata kuliah software engineering. Dia juga expert di cyber security. Cuman harus ngulang mata kuliah software engineering ya, nggak apa-apa ya siapa nama. Siapa? Zakir. Minta dia aja. Penetration test. Punya teman, itu kan network tadi kan. Itu pentingnya network. Berteman enggak? Ya, berteman network. Ada teman jago cyber, akhirnya penetration test dia lebih punya saya. Ya, coba seperti apa lu ada. Itu penting. Google aja cari teman banyak-banyak ya, semuanya nggak teman ya. Yang tahu lubangnya kasih prinsip. Gak apa-apa, itu wajar ya. Kita sudah bisa mengukur dan tahu kita di situ, kemana kita yakin. Tapi integrasi ke database tadi nggak ada isu ya. Tidak bisa kan? Harus bisa lah kan, sudah punya database toh. Ya, bisa database, sudah belajar mobile web programming juga toh. Ya. Bagaimana? Cuma memang harus hati-hati dengan SQL injection dan yang lain-lain ya kan. Penetration test harus dilakukan. Kadang kita merasa secure, tapi belum tentu secure. Karena keamanan itu nggak ada jaminan 100% ya kan. Selama terkoneksi ke dalam dunia maya, ada kemungkinan orang bisa masuk. Ya. Apa yang dilakukan? Tambahkan waktu untuk penetration test. Testingnya ditambah waktunya. Develop selesai secara logik, jalan bisnisnya. Tapi aman dan berikan waktu untuk tes.
ya. Karena keamanan itu bisa terancam dari sisi database-nya, ya. Dari sisi prosedurnya, kebijakannya, ya. Dari sisi jaringannya, topologi dan yang lainnya juga mungkin, ya kan? Jadi banyak aspek perlu dites. Tapi kita sudah punya awareness, punya kecurigaan, walaupun probability itu masih kurang lebih sekian gitu kan ya. Tapi bagus sudah bisa menentukan di area ini, gitu ya. Nanti coba ajak aja teman-teman yang sudah belajar cyber security. Jadi studi kasus dong punya saya ini, gitu ya. Oke. Ada lagi? Resikonya apa? Yang mana? Proyeknya kira-kira? Kalau kita tuh harusnya di schedule sih. Schedule. Berapa sih timnya anggotanya? 4 orang. Ya. Skopnya sampai di mana sih? Proyeknya apa kemarin ya? Yang aplikasi buat Kantin. iya kantin. Kantin. Ditaliknya di bagian mana? Oke, kenapa nggak yakin dengan schedule-nya? Tadi dulu. Sekarang sudah sampai mana tahapannya? Krisisnya di mana? Sudah UI design. Hah? Iya, Hah? iya tapi sudah Database-nya sudah ada. tapi belum. Database. Coba diukur. Kalau database itu kira-kira seberapa kompleks untuk case? Nah, lalu perlu effort berapa lama? Aku Tadi ya membuat planning dulu ya. Jadi ini dibuat aja dulu. Perlu apa saja sih dalam menghasilkan solusi untuk kantin ini? Ada UI-nya, ada front end, DPR-nya mungkin ya, ada database-nya. Ada isu nggak security juga nanti? Ya nggak tahu ya, karena mungkin ada aplikasi yang jalannya di platform global, ada yang di jaringan lokal area network, ya tentu lebih aman kan ya. Ya nggak tahu ini aksesnya bagaimana. Ya, semakin terbuka di publik, semakin banyak ancaman data, semakin terbatas aksesnya, semakin aman, ya kan? Ancamannya makin kecil. Nah, nanti coba dihitung ya. Ya, siapa tahu nanti bisa dipakai di kantin di bawah. Ya harus identifikasi bagaimana sih Anda harus sudah survei belum ke tenan-tenan yang ada. Apa sih kebutuhan tenan? Apa kebutuhan dari customernya? Ya. Oke, schedule ya. Nah, gimana cara mengatasi schedule itu? Jadi gini, kalau kita sudah komit dengan waktu dan tujuannya deliver untuk solusi kantin dengan resources yang memang sudah ditetapkan 4 orang ini, biayanya kita juga sudah tentukan, lalu yang lainnya adalah waktu. Bagaimana bisa komit? Waktu, nggak ada lagi yang lain nggak ada isu ya. Schedule ya, resiko ya. Teknikal ada isu nggak? Belum ada isu, aman ya. Kalau teknikal aman, harusnya aman. Masing-masing kita waktunya juga. Boleh. Selain schedule juga susah. Di berbagai matkul juga kita segerakan nggak sekelompok. Jadi manage schedule ini juga susah. Jadi kira-kira resiko schedule ini nggak bisa kita penuhi berapa persen probability-nya? Berapa persen? Jadi kalau kita ukur risk exposure-nya berapa? Ya nanti coba diukur. Oke, ada yang schedule, ada yang support, ada yang lain lagi, ada yang resikonya dari performance. Performance itu artinya nggak fit dengan requirement-nya kan gitu ya. Nah, masalah. Mungkin semuanya sudah fit dengan requirement-nya karena sudah mempertimbangkan kebutuhan penggunanya ya. Tinggal aspek yang lain.
Kalau kalian ada risiko di sini. Tapi sudah, ini solusinya untuk apa? Absen untuk mahasiswa di organisasi. Absen di mana? Absensi di mana? Absensi untuk kuliah atau sekolah atau kegiatan yang lain universal. Oke, requirement-nya ini berangkat dari mana? Kebutuhan siapa? Kan ini kalau kita ngomong performa harus fit dengan requirement. Intensnya user. Kita bikin itu kadang bisa, kadang tidak sudah tidak diakal. Kan kita sebagian bikin affiliate, register, negotiate bisa bisa. Tapi kalau kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Ya, pertanyaan saya bukan ke technical isunya. Sebenarnya apakah penggunanya butuh itu? Sudah dapat konfirmasi bahwa butuh tapping. Karena Binus sendiri sudah meninggalkan tapping. Ini dipakai di mana nih? Kalau Binus sudah pakai tapping loh ya. Dulu yang pakai tapping. Ada mengalami tapping? Enggak mengalami loh. Sudah mengalami. Dulu pakai tapping. Sebelum tapping pakai apa? Pakai adrim manual. Verifikasi di sana. Lalu pakai tapping. Sekarang sudah deteksi kalian pakai mobile toh. Anda mundur berarti ini. Pakai tapping. Tapping itu kebetulan saya masih ingat bagaimana pengembangan ini masih di saya ya. Kita seluruh ini nih kalian itu waktu aktivasi card ini ada nomor ID-nya. RFID-nya ada. Ini setiap Anda daftar ulang diidentifikasi Binusnya sekian, RFID-nya sekian, masuk database. Lalu dulu setiap ruangan itu ada alat tapping. Alat tapping itu diregister. Tapping ini nomor berapa? Waktu tapping ini database capture. RFID nomor sekian di device nomor sekian. Nah di schedule-nya device ini schedule nggak? Ruangan ini untuk kuliah. Anda tapping di ruangan sana nggak diakui kuliah. Karena ada dijadwalkan di ruangan ini. Jadi ada scheduling juga. Schedule ini menggunakan di nomor berapa? Kalau Anda masuk tapping ini di sini masuk di RFID yang terdaftar. Tapi kalau tapping di tempat lain tidak diangkat. Begitu masuk dapat lognya, ya tapping waktunya kapan? Cek jadwalnya. Masuk ring jadwal enggak? Oh masuk ring jadwal. Catat ke transaksi kehadiran. Begitu mekanismenya. Kalau ini misalnya itu sekian tahun lalu, setidaknya 10 tahun lalu masih dipakai, 5 tahun lalu kayaknya masih dipakai. Ya. Tapi sekarang sudah tidak pakai tapping. Jadi di setiap itu tidak ada lagi alat tappingnya, tinggal Anda masuk pakai device mobile. Nah sekarang Anda fit nggak dengan kebutuhan pengguna? Penggunanya masih butuhkan itu nah ada risiko di sini toh. Nah tergantung ini mau dipakai di mana. Dan yang lainnya adalah untuk tapping perlu alat. Yang saat ini nggak tahu masih ada nggak alat itu. Kalaupun ada harganya berapa? Ya murah ya, semakin murah. Nah ada kalau di Binus sudah nggak pakai. Ya, nggak dipakai di mana? Ya karena tapping ini sudah ini Anda
tapi masih bisa gunakan untuk yang lain. RKC mau pakai tapping, kok mundur malah? Kita sudah tinggalkan malah balik lagi ke teknologi lama. Ya, silakan. Yang penting ini kita pastikan user ini fitur ini memang dibutuhkan oleh user ya. Gitu. Tapi teknologi yang tadi masukkan isu teknologi, yang penting isu performance sudah selesai. User memang membutuhkan, oke enggak. Isu teknis banyak faktor kalau itu tadi. Karena waktu tab ini ada kala tidak langsung data ke database tapi ke local storage dulu baru nanti ditarik. Ya, tapi itu teknis ya. Teknis. Ini kan waktu tab ini kan dapatkan datanya teks, gitu ya. Tapi isu yang berikutnya adalah security. Oke ya, isu performa. Yang lainnya apa nih? Maksudnya apa? Ya, link phishing. Karena berubah-ubah ya kalian. Baru sekali berubah. Phishingnya gimana? Kemarin banyak kontak beri kontak itu. Ya, saya sudah duga itu berat. Ya, phishingnya bagaimana nih tujuannya? Kalian pakai confusion matrix semacam itu ya. Modelnya sudah jadi. Terus bagaimana user interface-nya? Ya. Oke. Schedule-nya aman. Performance aman. Kenapa? Kan sudah tahu dong bagaimana nih ngatasi cost-nya kalau gitu. Jangan sampai nanti trainingnya nanti nggak bikin kita confidence karena datanya terlalu kecil data setnya. Karena banyak kejadian kan data setnya kecil, membuat suatu keputusan akhirnya nggak bisa. 250.000. Ya bagaimana experience user bisa menggunakan itu? Apa sih yang bisa didapat oleh user sih? Siapa usernya sih? Semua orang. Sekarang semua orang lebih banyak menggunakan device apa? Mobile, laptop. Diukur jumlah pengguna laptop dan mobile itu berapa? Setidaknya rata-rata semua pasti punya mobile, laptop belum tentu, ya kan? Berarti yang visible pakai, yang agar semua orang bisa pakai berarti harus bisa di web tapi tidak di mobile. Dengan nanti user experience-nya gimana desainnya di web dan di mobile, ya. Dari atur. Kalau itu kan kecil kalau membuat itu. Yang berat adalah memastikan model Anda, engine Anda sudah mencapai standar akurasi yang memadai. Sudah berapa persen akurasinya? Tinggal pakai App Studio protokol. 99%. Kita kan Bagus dong 99%. tapi aku pilihnya makanya di gak ada hasil grafiknya kak kalau itu gak ada hasil. Ada gambar hasil grafiknya nggak? Belum itu maksudnya Ya. yang hasil kemarin. Nah kalau gitu mitigasinya gimana? Nah, sudah fix. Maksudnya tuh Nah, jelas. kayak
Oke. Isu support nggak ada dong ya, kecuali cost ya. Baru Ya. sampai L Oke. apa? Udah tahu masing-masing. Ya, ini contohnya ya, tadi ada isu support, performance, cost, yang lainnya nanti mungkin muncul yang schedule, tadi ada schedule di sini ya. Nah, ada yang mewakili ini sudah. Yang lainnya tinggal cek apakah mungkin 2 dari 4 atau 4-4-nya risiko. Nah, mitigasinya lebih berat lagi kalau 4-4-nya. Ya memang kalau teknologi AI cost-nya yang memang ya. Ya, nggak apa-apa, data setnya diatur aja. Yang penting idenya jalan dulu ya. Oke. Saya rasa itu dulu ya. Nah, ini nanti nggak usah jangan di sini, saya akan upload di video saya. Teman-teman nanti kerjakan berkelompok ya, tapi uploadnya masing-masing. Ya, sesuai proyeknya. Apa yang dilakukan berkaitan dengan membuat ini? Ya. Sama mitigasi cost ini tadi. Ya. Proyeknya, resikonya di komponen yang mana, bagaimana mitigasinya. Sudah itu aja. Nah, itu saja, ditunggu segera nanti di Binus Maya di sesi keempat dikumpulkan minggu depan paling lambat latihan ya. Jadi proyeknya memang harus sudah mulai dibuat biar tahu kondisinya.